Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana menasihati orang tua yang tidak salat? Yang pertama, nasihati dengan penuh hikmah dan adab yang menunjukkan bahwa kita adalah anaknya, bukan sebagai gurunya. Ya, apakah dengan lisan, dengan tulisan, mengirimkan video, ya, dia lebih tahu bagaimana cara masuk kepada ayah dan ibunya, karena ialah orang yang paling tahu karakteristik mereka, tabiat mereka. Nasihat wajib ia berikan, sekalipun dia akan dimarahi, ya, akan dikasari, itu memang konsekuensi dalam berdakwah. Ya, Nabi Ibrahim juga udah pernah diintimidasi oleh ayahnya, pada beliau mengajaknya dengan penuh hikmah. Allah kisahkan dalam surat Maryam, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu ay yamasaka 'adzabu minar rahmani fatakuna li syaitani waliyya. Kalau kita perhatikan nasihat-nasihat beliau kepada ayahanda beliau di atas dengan metode-metode yang cukup santun, yang diantaranya semua nasihat beliau itu beliau awali dengan panggilan ya abati. Abati ini adalah panggilan yang sangat lembut, yang sangat santun dalam bahasa Arab dari seorang anak kepada ayahnya. Memanggil ayah dalam bahasa Arab bisa ya abi, bisa ya abatah, bisa ya abati. Ya abati termasuk yang paling santunnya, ayahanda, ayahku tercinta. Tapi apa jawaban ayahnya? Lailam tantahi la arjumanaka wahjurni maliya. Kalau kamu masih tetap berdakwah, mengajak kepada tauhid, mencegah manusia dari syirik, kamu saya usir dan saya lempar, saya rajam dengan batu. Siapa yang berkata demikian kepada beliau? Ayah kandung. Tetap nasihati. Kalau kita sayang sama anak. Dan ini masalah salat soalnya, masalah ilmiah. Nggak bisa dengan kaedah jangan kasih nasihat, cukup kamu berakhlak mulia di depannya. Ya apa manfaatnya kalau kayak gitu? Kita nggak menerangkan bahaya meninggalkan sholat. Ya berakhlak mulia di depan orang tua, manfaatnya adalah mereka akan sayang sama kita, mereka akan cinta kepada agama yang sedang kita anut. Tapi kalau mereka tidak dinasihati, yang pertama kita belum menegakkan hujjah di hadapan Allah. Tidak akan punya alasan di hadapan Allah kenapa ayah kita seperti itu. Yang ketiga, orang tua kita belum mendapatkan penjelasan. Ya bisa jadi hidayah itu melalui kita la ayyadi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melaluimu, maka itu lebih baik pada onta merah. Onta merah adalah harta yang paling mulia di sisi orang Arab di masa itu. Wallahu taala a'lam bissawab.